pagi semuanya. Ya, gimana kabar pagi ini? Mudah-mudahan saja kabar tetap sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentunya hadir kembali menemani Anda di pagi ini di tanggal 18 Agustus 2025 atau di hari Senin ya. Dan tentunya di pagi ini seperti biasa di acara kita Ogi Baru Menyapa, kita hadir menemani Anda sampai dengan pukul 9 lewat nanti ya. Mudah-mudahan Anda semua sudah standby di mana di handphonenya. Mungkin lagi scroll ini sambil mungkin ada yang sudah standby bersama kami di pagi ini. Baik yang melalui TikTok juga, kemudian di Facebook, kemudian YouTube ya, dan tentu juga di streaming IG Radio di Google ya, di Google Play ya, streaming IG Radio ya. Anda bisa juga dengarkan di situ acara kita di pagi ini. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Masih bermasalah ini. Waduh, tadi bagus Mi. Masih ya? Iya, masih. Tadi bagus, sudah ada Mi suara. Mungkin ada goyang-goyang ke di situ atau apa. Nah. Ya. Halo. Oh, roaming. Tidak tahu ini. Ya, okay. Sudah bagus. Ya. Halo Bang Ila. Halo Bang Ila. Halo. Hilang lagi suaranya. Mungkin sudah terlalu Iya, sudah momi diperbaharui. Iya. Iya, gimana kabar tak Bang Ilo? Oh. Itu hilang. Kadang nyambung, kadang tidak. Ya, bagus Mi. Ini faktornya OTG-nya nih, kadang menyimpan, kadang tidak. Iya. Iya, seperti itu. Mungkin sudah mau sesuatu yang baru barangkali. Iya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam merdeka di HUT RI yang ke-80 ini. Iya. Semoga kita semakin sehat dan sukses ya Bung Galil ya, untuk Betul. semua teman-teman yang sempat gabung di pagi hari ini Bung Galil. Iya. Di hari di 80 ya, 80 tahun HUT RI ini. Ya. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kita di sini di TikTok. Ya. Katanya ini ada Wija Baru ini mau titip salam sama keluarga di Baru, tepatnya di Jalan Haji Dayeng Lawai, Kelurahan Sumpang Binangai. Oh iya. Wija Baru ini. Bang Ilo. Kan ini sudah 80 tahun negara kita, Republik Indonesia. Apakah di usia 80 tahun ini negara kita baik-baik saja? Ya, kalau kita analogikan dengan usia manusia Bung Galil. Iya. Maka usia 80 tahun itu sudah di Manulang. Iya. Usia yang sudah sangat mapan mestinya kalau dikonversi dalam negara kita, mestinya
tujuan-tujuan ideal dari bangsa ini sejak didirikan, kemudian sejak merdeka, Iya. mestinya sudah progresnya semakin jauh lebih baik, Bung Adil ya. Terutama dari segi kesejahteraan, Iya, iya. hal-hal yang mendasar seperti keadilan, hukum, Iya. kemudian kesehatan dan pendidikan, mestinya itu kan progresnya jauh lebih baik, Bung Adil. Tapi kita melihat bahwa di ulang tahun Republik kita ini yang ke-80 ini justru harapan yang terlalu besar bagaimana negara ini mensejahterakan rakyatnya sepertinya masih penuh tantangan ke depan, Bung Alil ya. Kita lihat bagaimana negara ini sangat tergantung sama pajak, Bung Alil. Iya, iya, iya. Ini pajak. Sehingga Iya, iya, iya. ya, kelihatan sekali bahwa di tahun 2025 ini banyak gejolak-gejolak yang ada di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah dan provinsi itu karena adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, Bung Alil ya. Sehingga kita lihatlah misalnya apa yang terjadi di Pati yang baru-baru ini, bagaimana civil society di sana bergerak untuk menolak kenaikan PBB ya, kalau saya tidak salah 250%, Bung Alil ya. Padahal hal yang sama sebenarnya sudah banyak juga dilakukan oleh daerah-daerah lain. Contoh kita di Sulawesi Selatan yang mulai sekarang bergulir juga ramai. Ini di Bone, Bung Alil ya. Bone ya, ya. Kabupaten Bone malah di situ ada 1000%. Tetapi hal yang sama berbeda dengan perlakuan Gubernur Jawa Barat, Bung Alil. Iya, iya, iya. Di mana Gubernur Jawa Barat justru di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini justru meminta kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan PBB, Bung Alil. Iya, 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 iya. Ini memang dia selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro kontra, Bung Alil ya, tetapi nyaman di hati rakyatnya. Mungkin orang bilang bikin jengkel aja ini bupati apa gubernur ini bikin lagi kebijakan seperti itu kan. Padahal ya itulah Di Mulyadi, Bung Alil. Iya. Nah, seperti persoalan hukum misalnya, Bung Alil. Iya. Kita kan ingin supremasi hukum itu tidak pandang bulu, Bung Alil, pejabat, orang di bawah dan sebagainya, bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Tetapi kita melihat dalam prakteknya, kadang hukum ini masih kuat di bawah tebang pilih, Bung Alil ya. Tetapi tumpul ke atas. Nah, kita lihat salah satu indikasi yang sekarang lagi viral ini banyak di media-media mainstream, elektronik dan cetak ini terkait Silver Stars yang Bung Alil ya, yang sampai hari ini belum dieksekusi oleh kejaksaan, padahal status hukum terpidana itu sudah ingkrah dengan hukuman 1,5 kalau saya tidak salah, Bung Alil. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar ini berarti, kalau ada orang besar di belakang kita atau ada yang membackup, nah sekarang orang ditetapkan saja tersangka kan sudah ditahan, Bung Alil. Ini udah terpidana dan ingkrah, itu sudah keputusan yang luar biasa. Jadi orang kadang bertanya, ini apa ini sebenarnya di dalam Republik. Di sisi lain juga kita sudah melihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden sekarang ini. Ya sudah mulai ada kelihatan juga upaya-upaya pemberantasan kasus korupsi dan Bung Alil ya. Tapi ya itu tadi, untuk apa juga itu dilakukan kalau ada hal yang di depan mata yang mestinya sudah dieksekusi untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, tetapi itu belum dilakukan. Itu barangkali fenomena-fenomena, Bung Alil ya. Jadi saatnya kita mestinya sudah bicara tentang bagaimana membuat nuklir, bagaimana kita merakit pesawat, bagaimana kita menciptakan mobil-mobil listrik yang canggih dan sebagainya. Tapi kita masih bergelut di persoalan demokrasi, persoalan bansos dan sebagainya. Dan ini membuat kita prihatin sebenarnya, Bung Alil. Iya, aku sangi demokrasi di apa itu yang dibahas terus deh naga. Tahu siaga ni kilo nasalita
Iya, orang sudah naik ke bulan. Malah sekarang kan kalau di luar negeri itu negara-negara maju seperti Cina misalnya, Amerika, dia sudah berbicara bagaimana orang satu saat tinggal di bulan, Bung. Itu kan. Iya, iya kan. Sementara kita ini masih berbicara di seputar bansos, masih berbicara di seputar angka kesenjangan kemiskinan yang terlalu tajam dan sebagainya. Ya, nah, dia memprihatinkan juga kemarin kalau kita lihat lagi viral itu dibalik daripada beberapa pernyataan presiden yang membuat kita punya ekspektasi lebih besar lagi ya Bung Odil ya. Ada harapan yang jauh lebih besar, tetapi di lain sisi misalnya ada juga pandangan mata kita yang menggelitik hati kita dengan menaikkan gaji anggota DPR itu Bung Odil ya. 10 juta kalau tidak salah sampai sekitar 100 juta per bulan. Di sisi lain masih banyak saudara-saudara kita yang merupakan orang-orang miskin dan sebagainya itu. Kemudian persoalan daya beli masyarakat, persoalan pajak dinaikkan. Ini kan sangat kontraproduktif sebenarnya Bung Odil ya. Nah, itu yang menurut saya yang membuat kita sedikit agak merasa lain Bung Odil ya. Iya, tadi pajak dinaikkan. Kemudian ekonomi juga, makin kuat. Itu daya beli masyarakat ini yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Iya. Baik. Masih terkait dengan suasana di hari atau HUT RI yang ke-80 tahun ini. Ya, ada berbagai kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ya, tentunya ya seperti biasanya di tingkat kecamatan ada dilaksanakan upacara, kemudian di OPD juga dilakukan upacara. Ya, di tingkat kabupaten juga begitu. Ya, kan biasanya itu Bang Ilo, kalau saya kan ikut upacara kemarin di tingkat kecamatan. Ya, itu saya lihat pas skipnya tambah cedek efisiensi gitu. Iya, dulunya itu mungkin. Yang mungkin lebih 20-an 30-an, sekarang itu sisa 18. Iya. 18 saya lihat. Tapi di kecamatan lain bahkan ada di bawahnya lagi. Iya. Apakah ini dilakukan efisiensi juga kah terkait dengan ini paskibnya ini? Iya. Itu mungkin juga. Ada mungkin saja kita kan tidak tahu mereka yang paling tahu cuma kita kan mengamatinya dari luar. Kalau dulu pernah barisan itu cukup banyak paskibnya, kalau tiba-tiba berkurang apakah pertimbangan efisiensi atau apa. Tapi kalau kita lihat kalau kita selalu mengatakan bahwa ini ada efisiensi, tapi kalau kita lihat acara-acara di tingkat kabupaten Bung Adil itu menurut saya cukup meriah dan menggunakan juga anggaran yang tidak besar. Jadi menurut saya di mana efisiensinya kan? Seperti kita lihat misalnya di Taman Coli Uji ya Bung Adil ya. Ada berbagai kegiatan di situ dilakukan yang pasti kan pemerintah menyewa peralatan untuk exhibition, katakanlah untuk expo ya Bung Adil ya, yang keliling itu di sebelah kiri kalau kita lihat di jalan provinsi. Kemudian ada panggung utama, ada artis segala kan. Pertanyaannya kemudian bahwa apa yang dirasakan oleh teman-teman kita di kota kabupaten, apakah juga hal yang sama dirasakan meriahnya misalnya teman-teman kita di tingkat pelosok-pelosok pedesaan, Bu? Iya. Jadi itu jadi pertanyaan juga mereka. Apa aku iritai Dek Toma? Apakah kemudian kegiatan-kegiatan lain banyak juga, tapi di kata lain ada efisiensi. Mungkin seperti itu ada efisiensi. Iya. Oke. Kemudian ada berbagai kegiatan juga, ada lomba-lomba yang diadakan di instansi pemerintah, kemudian ada juga di BUMN kayaknya. BUMN kemudian di bank-bank biasanya ada lomba-lomba saya lihat.
Kemudian Kalau saya sebenarnya Bung Ali berpendapat iya, itu kan sesuatu yang sudah berjalan, sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kalender tahunan. iya, iya, Maksudnya tidak ada perubahan, tidak ada inovasi di situ Bung Ali ya. iya, Mestinya itu kalau di BRI atau di bank-bank yang iya, ada, hmm, Anda merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu mestinya bukan hanya untuk segmen pegawai misalnya di situ Bung Ali iya, ya. iya, 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 Tetapi mestinya lebih melibatkan daripada nasabah-nasabah iya, iya, daripada bank ini. Buatlah kegiatan yang melibatkan mereka sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari bank itu Bung Alil. Karena mereka kan memberikan kontribusi yang besar terhadap usaha juga yang dilaksanakan oleh bank Bung Alil. Begitupun juga di OPD-OPD, buatlah kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar di situ Bung Alil, supaya kesan kemerdekaan ini tidak eksklusif. Nah kita kan selalu seperti itu Bung, dipertandingkan antara OPD-OPD kan seperti itu. Kalau saya sih mestinya sudah mulai kita keluar dari itu Bung Olil, eksklusif seperti itu, lebih melibatkan masyarakat. masyarakat ya. Kenapa kita tidak buat aja misalnya kalau perikanan misalnya membuat kegiatan yang ada hubungannya, meskipun lomba-lomba perahu kecil-kecil saja, tapi kan ada hubungannya dengan itu, menghadirkan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan untuk lomba di kantornya masing-masing itu jauh lebih baik menurut saya Bung Olil, memunculkan rasa kemiliki, rasa kebersamaan dibandingkan antara kita saja seperti itu. Begitu Bung Olil kalau menurut saya. Uang rasa dengan tuna no, Bang Ilo, bicu mu paro, atko selesai upacara to, angka lomba-lomba pada tasengnya makada ilibatkan mana masyarakat mendaftar untuk lomba tarik tambang lah, lomba apa kemudian ada panjat pinang apa selesai upacara ini tapi kali ini saya lihat tidak ada itu hampir tidak ada hampir tidak ada, bahkan tadi aja para instansi yang pakai lomba-lomba seperti yang kita bilang tadi. Nah sekarang kan dengan bangganya kita membuat event misalnya pertandingan senam antara OPD, lalu datanglah masyarakat menonton Bung Alil. Mestinya masyarakat jangan dijadikan, mestinya dia juga masuk di situ menjadi bagian Bung Alil, kan asik ya kalau begitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kemudian itu tadi bagaimana kelompok-kelompok masyarakat kita di lapisan bawah, di masyarakat marginal ini merasakan betul bahwa setiap 1 kali 1 tahun ketika merayakan hari kemerdekaannya, dia betul-betul bisa bersukaria, bisa bergembira ria. Karena di situ dia bisa dapat hadiah, bisa dapat apa. Ini menurut saya perlu dikemas lebih baik lagi ke depan Bung Alil ya. Jadi memang perlu ketua panitia-panitia yang memang punya inovasi, punya kreativitas yang lebih ini lagi Bung Alil ya. Tapi saya lihat ini dia turun ke desa-desa juga ini. Ke pemerintah desa melakukan lomba-lomba, tapi tidak ada yang seperti yang dulu-dulu kita lihat bahwa ada lomba-lomba begitu, masyarakat dilibatkan. Iya, Bang Ilo, ini sebelum kita lanjut ini kita bacakan dulu apa ini komentarnya teman-teman ini di TikTok ini. Iya, ada nih. Adrena. Iya, banyak tahu sponsor jadi meriah. Iya, mega sponsornya. Ya, jadi meruak nasang. Iya, Bung Alil. Iya. Kemudian untuk Anda yang ingin komentar ya silakan Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Ya, silakan komennya di bawah. Terkait dengan apa yang kita bicarakan di pagi ini, ya baik juga yang mungkin ada komen di Facebook kemudian di YouTube ya, boleh bisa kita terlibat juga di pagi ini, iya. Bang Ilo, kita lanjut di suasana pagi ini, iya. Oh iya, ini
Ada Fikar Al-Ghazali ini, refleksi tentang kemerdekaan. Iya, refleksi tentang kemerdekaan. Boleh. Iya, di pagi ini. Iya. Nah, silakan. Jadi tadi kan kita sudah mengawali Bung Halil bahwa membuka tadi opening dari acara kita pagi hari ini di usia yang ke-80 tahun kan justru bermunculan fenomena-fenomena yang ketika kita melihat pembukaan undang-undang, cita-cita luhur para pendiri bangsa ini ketika merdeka Bung Halil itu kan sangat ideal sekali ya. Mestinya kalau kita berpikir negara kita yang sangat kaya sumber daya alam ini, mestinya kan kita masuk kepada tahapan sudah menikmati kemerdekaan ini Bung Halil sebenarnya yang sangat luar biasa. Menangis para pejuang-pejuang kita yang mengorbankan jiwa dan raga Bung Halil kalau melihat keadaan sekarang ini di mana persoalan hukum, persoalan keadilan, persoalan kesejahteraan menjadi sesuatu yang masih harus perjuangkan Bung Halil. Terutama yang paling membuat kita miris ini persoalan korupsi Bung Halil. Terakhir ini korupsi kita di Kementerian Agama Bung Halil ya. Ini kan membuat kita juga menjadi kayak bagaimana ya. Nah, sudah ada ditetapkan 3 tersangka dugaan kerugian juga berhitung juga di sekitar triliunan Bung Halil. Kenapa bisa di kementerian ini hampir setiap menteri yang pernah ada di situ selalu saja punya masalah Bung Halil. Masalah-masalah hukum, belum lagi persoalan keadilan yang lain yang saya katakan tadi itu bahwa persoalan kesenjangan itu masih sangat terlihat Bung Halil. Berarti ada yang lucu kemarin berita itu Bung Halil. Ada orang lucu tuh. Jadi Singapura itu mengekspor apa ya? Saya lupa tapi sempat sekilas saya baca. Katakanlah mungkin minyak goreng lah atau minyak apa seperti itu. Sementara dia tidak punya, misalnya dia tidak punya kebun di sana, dia tidak punya hal itu kan menjadi lucu Bung Halil. Hal-hal yang seperti itu. Itulah tadi saya bilang kita sibuk memikirkan persoalan demokrasi, persoalan kesejahteraan, mengurus bansos, sementara negara lain sudah berpikir bagaimana nuklirnya ke depan. Bagaimana teknologinya sudah bisa tinggal ke bulan. Iya. Oke, Bung Halil, lanjut. Oke, baik untuk Anda semua silakan yang mau berkomentar di pagi ini boleh ya membahas, kita bahas ini di hari yang ke-8 di 80 tahun Indonesia. Saya demi syukuri di Bung Halil apa dek magaga bendera tak balik. Oh iya, kok kulelengnya untuk upacara ada Bung. Oh ada ya. Ada bendera terbalik gitu, padahal latihannya sudah cukup. Kok bisa ya menurut saya ya itu gladi kotornya yang kurang bagus, gladi bersihnya mungkin yang tidak mantap. Ini saya dengar ini ada di Balai Kota di Surabaya dengan di Mamasa ya Bung Halil. Mamasa Sulawesi Barat. Viral juga tuh. Terbalik lagi nih, putih merah oleh suku Belanda gak apa. De kesalahan teknis mir Bang Ilo. ya bercanda Bu. Ya. Bang Ilo ya. Dan ya, ada juga yang menarik juga di bahas kemarin itu pada saat penurunan bendera di Sumpang Bidanga itu. Iya, apa itu Bung Halil? Iya. Itu kan siapa tahu luput dari saya Pak Loka meni aku panggil lo mati kebal. Silakan Bu matun balik ya lanjut. Iya, kemudian selesai upacara penurunan ya itu Bupati mengajak khususnya ini yang anggota pramuka ini ya berselfie bersama dengan pemerintah, bupati, kemudian wakil bupati, Kapolres juga begitu. Kemudian ya semua napa mak joget-joget ku panggung ku yolon panggung ya. Agak pasti senar laguna yang untuk senam itu. Oh ya, yang dari timur itu ya. Iya, yang dari timur itu. Nona itu ya. Iya. Iya, beda dengan saya lihat kegiatan yang seharusnya mungkin tahun lalu, beberapa tahun yang sebelumnya melaksanakan
penurunan bendera dengan tidak ada senam begitu biasa. Ya, jadi itu kan kalau kita lihat Bung Khalil itu kan juga berlaku secara nasional ya. Iya, Kita iya. lihat kemarin juga di Jakarta itu Pak Prabowo ya, orang pakai adat joget-joget dengan putar lagu-lagu yang sering dipakai di dalam senam itu Bung Khalil. Iya. Ya, sebenarnya menurut saya tidak ada yang salah dari itu karena itu kan memperlihatkan kegembiraan, kita selfie memperlihatkan kebersamaan. Nah, hanya saja itu hanya jangan jadi sesuatu yang sifatnya simbolistik saja bahwa Iya, iya. kita menarasikan sesuatu secara verbal bahwa kita ini dekat dengan rakyat dan sebagainya. Yang paling penting ditunggu sekarang oleh rakyat kan sebenarnya adalah apa programnya, apa yang akan dilaksanakan, apa yang bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya di kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Dalam konteks kita di Baru ini kan jelas sekali apa yang diharapkan orang. Bagaimana lapangan kerja, bagaimana investasi, kan seperti itu Bung Khalil. Nah, mudah-mudahan maksud saya di waktu yang masih panjang ke depan ini, Bung Khalil, hal-hal yang menjadi kegelisahan warga Baru ini bisa dijawab Bung Khalil. Artinya paling tidak nanti hari kemerdekaan ke-81 ke depan nanti ya mungkin sudah di pidato-pidato itu mungkin sudah banyak menceritakan tentang keberhasilan-keberhasilan yang betul-betul faktual di lapangan Bung Khalil yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Oke, ada Fikar Al-Ghazali nih bertanya ini Bang Elo, apakah kemerdekaan hanya untuk mereka yang berkuasa? Kemudian kemerdekaan seperti apa yang harus diperjuangkan untuk Baru ini? Wah, nah, ini komentar dari teman kita ada Fikar Al-Ghazali. Iya. Jadi apakah kemerdekaan hanya untuk mereka yang berkuasa? Iya. Kalau kita lihat kemarin pidato kenegaraan daripada Presiden Prabowo Bung Khalil ya, beliau dengan tegas sampai banyak orang yang merasa bahwa ini adalah mungkin pidato kenegaraan yang keluar sedikit dari konsep tetapi memberikan harapan yang besar. Paling tidak kalau kita lihat kemarin itu Bung Khalil ya, persoalan dari sejarah kita terkait dengan BUMN. Barusan kali ini ada presiden yang dengan lantang mengatakan bahwa kurangi direksi, kurangi komisaris, kemudian ada yang sifatnya apa itu Bung Khalil ya, pemberian penghargaan semacam reward lah, bahasa Inggris tantim lah istilahnya itu, satu kali dalam setahun. Itu bisa mencapai 4 sampai 5 miliar kan untuk komisaris itu kan luar biasa. Jadi beliau ini sudah merasakan sebenarnya BUMN kita banyak yang rugi, tetapi gaji-gaji orang yang di dalamnya sangat besar, ya kan? Jadi bagaimana caranya supaya dilakukan perubahan-perubahan dan tidak gampang melakukan perubahan-perubahan gitu Bung Khalil, karena selama ini kan tempat-tempat itu selalu diisi siapa yang berkuasa, menitip tim sesnya dan sebagainya Bung Khalil. Tapi kelihatannya Presiden sudah mulai memberikan penekanan termasuk kepada tambang-tambang. Kalau rakyat ada tambang-tambang dipersilahkan saja, tapi bentuk kooperasi jangan dikebiri begitu Bung Khalil. Sebaliknya tambang-tambang ilegal yang di backup siapapun jenderal misalnya yang ada di belakangnya, mau jenderal polisi mau jenderal TNI, sikat saja. Nah ini kan suatu harapan yang bagus, tapi mudah-mudahan implementasinya juga di lapangan. Nah cuma sayang sekali sebenarnya ada yang dipiralkan kemarin teman-teman itu adalah menambah gaji daripada anggota DPR Bung Khalil. Padahal mestinya ini kan melukai perasaan daripada orang-orang yang ada masih di bawah garis kemiskinan atau kemiskinan ekstrim Bung Khalil. Melihat itu bahwa itu sesuatu yang tidak adil. Nah, kemudian tentu juga tadi masalah hukum. Jadi betul apa yang dikatakan bahwa memang orang merdeka itu yang memiliki kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah identik dengan kewenangan Bung Khalil. Ya kan? Berarti dia merdeka melakukan apa saja karena dia punya kewenangan Bung Khalil. Di tangannya ada tanda tangan kan seperti itu. Dia bisa ambil kebijakan meskipun tidak populer untuk masyarakatnya, tapi dia bisa. Nah, disinilah diuji sebenarnya leadershipnya seseorang ketika dia diberikan amanah oleh rakyat. Bung Khalil ya.
Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada juga fenomena menarik bangkitnya civil society. Kita lihat di Pati, Bung Alil ya. Hampir saja misalnya bupatinya ini memang turun. Dan saya dengar informasi sekarang dibentuk tim di DPRD itu untuk karena mekanisme pemberhentian itu kan harus melalui konstitusional, Bung Alil, harus melalui DPRD dan sebagainya. Tapi apa yang perlu kita tangkap di situ bahwa sebenarnya rakyat ini sudah mulai menyadari bahwa kalau kita tidak berjuang ini, kita akan begini-begini terus, Ji. Sama dengan kita lihat bagaimana anak-anak HMI, anak-anak PMI di Bone yang kalau kita lihat di sana kan bagaimana ya sudah mulai bekerja, mulai mengadvokasi, mulai berdialog dengan pemerintah. Itu tandanya bahwa sudah mulai ada upaya-upaya untuk berani memperjuangkan kebenaran, Bung Alil. Kira-kira seperti itu, Bung Alil. Dalam konteks baru ya, kita juga tentu harus seperti itu, Bung Alil. Tidak boleh ada perasaan-perasaan takut. Masa kita sudah merdeka, masih ada rasa-rasa takut dan sebagainya. Harus juga sepanjang itu memperjuangkan sesuatu yang benar untuk rakyat. Kenapa harus merasa takut, Bung Alil ya? Tidak merdeka, kayak lagi namanya itu kalau takut, Bung Alil. Tidak merdeka nih? Tidak merdeka. Oke, Rahman SP, 80 tahun Indonesia merdeka, korupsi merajalela, hukum yang tumpul, ekonomi yang melemah. Iya, apa yang dikatakan Presiden itu positif, asal jangan omon-omon saja. Kita ambil ke posisi positif thinkingnya saja, asal jangan selalu yang disebut oleh kawan-kawan itu yang sekarang jangan seperti Joko Tingkir gitu, Bung Alil, politiknya Joko Tingkir. Artinya ya diberantas dulu semuanya, setelah itu nanti mendekati pemilu lalu dibebaskan lagi keluar. Sama hari ini kan Setio Novanto itu, Bung Alil, kan sudah keluar meskipun bersyarat ya, tapi itu semua bagian dari keputusan-keputusan politik juga sih menurut saya, karena kasusnya kan mestinya masih lama ditahan, Bung. Itulah Indonesia, penuh dengan konsensus. Kemudian ada ini Husaifa, harapan anak bangsa ke depan pastinya makin pahit. Makin pahit. Ini komentarnya Husaifa. Kemudian Ibu Yanti, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat yang lagi mengikuti acara kita di pagi ini. Kita lanjut Bang Ilo. Katanya harapan anak bangsa ke depan pastinya makin pahit. Mana kata bisa dijelaskan itu bagaimana ini karena ini kayaknya sejalan dengan Indonesia gelap ini. Jadi begitu, Bung Alil. Ini ke depan saya selalu mengatakan bahwa kalau kondisi ini seperti ini terus, Bung Alil, maka salah satu ancaman nyata bukan dari luar tapi mungkin dari dalam, Bung Alil, dari bangsa kita ini. Disintegrasi bangsa ini menjadi ancaman nyata di depan kalau misalnya cita-cita luhur daripada bangsa ini sejak diundang-undangkan sejak merdeka, pembukaan undang-undang kalau kita lihat, Bung Adil, itu bisa menjadi karena persoalan ketidakadilan. Ini yang nyata-nyata ini sebenarnya harus dicari solusinya. Bagaimana satu dua orang menguasai segelintir kekayaan negara ini, Bung Alil. Lalu bagaimana persoalan korupsi itu yang masih merajalela sampai hari ini luar biasa sekali. Coba bayangkan ini 200 triliun saja yang dialokasikan untuk MBG, makanan bergizi gratis itu, negara ini sudah payah. APBN kita ini sudah tersendat-sendat. Padahal kalau kita lihat program murninya itu kan sekitar 700 triliun, Bung Alil. Nah kira-kira bagaimana kalau sudah mau murni 700 triliun itu, Bung Alil? Bagaimana itu kira-kira program-program yang ada di daerah? Pasti banyak yang bermasalah, pasti banyak yang tertunda, banyak apa? Karena ini MBG ini banyak sekali menyita anggaran ini, Bung Alil, kan sebenarnya. Nah pertanyaannya kan kemudian muncul bagi kita bahwa apakah memang MBG ini sudah menjadi kebutuhan yang lebih tepat dibandingkan misalnya dengan pendidikan, Bung. Ya kan seperti itu. Kan biasanya itu kalau gitu kayak musyawarah
kemudian mengusulkan sesuatu di pemerintahan sebelah. Apakah itu pasti makadai tahu ya kadai? Pentingkah itu? Pentingkah itu? Kemudian mendesakkah itu kegiatan? Ya. Seperti halnya dengan ini MBG Bang Ilo. Apakah ini memang penting ataukah sudah mendesakkah bagian apa yang kita bilang tadi itu menguras menguras anggaran ini. Berapa triliun itu Bang Ilo? Itu kan kalau idealnya itu Bung Khalid semuanya ingin disentuh sesuai dengan program presiden itu sekitar 700 triliun. Sekarang kan kita ini baru sekitar 200 triliun Bung Khalid. Itu pun sudah kita kepepet semua dipangkas untuk program MBG ini Bung Khalid. Iya. Sementara utang juga terlewat besarnya Bung Khalid berapa triliun yang harus dibayar baru bunga itu. Oke. Bahkan ini saya lihat juga koperasi desa bagaimana ini? Koperasi desa ada yang satu hari dibuka launching besoknya dibongkar semua. Salah Pak Denduang Bung Khalid. Iya, karena kemarin informasinya bahwa 6% ternyata bunganya. Ya, 6% ya? 6%. Ya. Jadi siaga. Tapi kalau pengusaha yang kuat spekulasi dan sebagainya pasti dia ambil itu Bung Khalid. Dia ambil. Pertanyaannya kan kemudian begini. Jadi koperasi itu kan bukan kita yang punya. Mungkin di dalam pengurus ada satu mungkin yang bagus di situ, matang bisnisnya. Tapi bukan juga dia ketua. Nah ketika minta jaminan apa dan sebagainya kan di situ harus ada Bung Khalid. Bukan hanya sekedar menjaminkan anggarannya Pak Desa. Takut Pak Desa diambil ada dia yang boleh dijamin. Dan ada nih penyampaian bahwa nanti itu kalau seumpama macet ini bermasalah atau macet kreditnya ini wah dana desa yang terancam diambil. Iya. Jadi ini kelihatan bahwa program ini tidak didesain dan dipersiapkan secara baik. Mungkin juga ini kan lebih kental muatan politisnya daripada Bung Adil ya, daripada tujuan idealnya atau hal yang ingin dicapai Bung Adil. Dan ini biasanya kan dilakukan oleh pembantu-pembantu yang ingin mendapatkan reward dari katakanlah dari presiden sehingga digagaslah seperti ini Bung Khalid. Meskipun juga nanti mungkin juga ada kopdes memang yang bisa besar dengan program ini karena mungkin ada kemudahan untuk mendapatkan akses kredit karena sekarang kan orang mau pinjam aja susah tapi kalau ada yang mau kasih pinjaman dengan tidak terlalu berat mungkin diterima. Tapi problemnya di situ Bung Khalid. Beda kalau misalnya usaha individu dengan usaha koperasi karena kalau koperasi kan dia bukan pemilik. Misalnya nih dia pinjam nih dia mau berikan jaminan tapi 5 tahun kemudian diganti lagi jadi pengurus. Kan ribet Bung Khalid. Iya. Beda badan usaha swasta dengan usaha koperasi. Iya. Ini ada Firman Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Ya, Rahman SP. Ya, saya sependapat ancaman ke depan adalah disintegrasi bangsa. Jika negara begini terus kondisinya MBG MBG adalah janji politik saat kampanye demi ambisi, demi suara. Iya. Apakah MBG ini politis kah juga ini? Di Indonesia itu tidak ada produk yang lepas dari politik, Bung Ari, karena semua keputusan politik seperti itu. Sama dengan Kopdes Merah Putih tentu ada hitungan-hitungan politiknya juga, Bung Ali. 80.000 Kopdes di Indonesia katakanlah seperti itu, Bung Ali. Mendekati pemilu lalu dikumpul, dikasih insentif apa dan sebagainya kan ceritanya beda lagi kan begitu, Bung Ali. Iya. Jadi tidak ada MBG pun juga seperti itu, Bung Ali. Ya, MBG ini kan nanti ketergantungannya sama Badan Gizi Nasional ini kan sangat besar sekali Bung Olil ya. Dan coba bayangkan itu kalau program ini jalan itu luar biasa kan jejaringnya sampai ke bawah itu. Cuma saya dengar banyak juga yang pusing sekarang misalnya. Pusingnya kenapa? Sudah investasi Bung Olil. Investasi bikin dapur, bikin tempat dan sebagainya sudah belanja. Tetapi setelah disurvei dianggap tidak layak. Padahal orang investasinya beli
beli dapurnya saja itu di luar bangunannya itu menghampiri 700 juta Bung Alil. Jadi kalau coba bayangkan. Belum lagi banyak sudah temuan-temuan di lapangan orang keracunan Bung Alil ya. Anak sekolah keracunan. Dan saya yakin nanti satu saat ini kalau ini terus bergulir Bung Alil bukan tidak mungkin nanti di sini ada celah-celah korupsi dan bisa berhubungan dengan KPK. Kenapa? Karena ini sudah berapa kali berpindah Bung Alil. Jadi katakanlah dari Badan Gizi Nasional turun ke yayasan, turun ke apa dan sebagainya. Kemudian dari yayasan turun lagi kepada orang yang ke bawah. Nah di situ kan dari 15 bisa jadi keluar misalnya 1,5 jadi tinggal 13,5. Kan seperti itu Bung Alil. Memang kelihatannya 1.500 itu atau 500 itu kecil Bung Alil. Tetapi kan ketika dikalkulasi kalau 3.500 kan gede juga Bung Alil kali sekian tahun kan. Nah pertanyaannya apakah itu legal? Karena ya itu kan kita tahu semuanya bilang 15.000. Makanya banyak makanan-makanan menu yang diantarkan ke anak sekolah. Biasa-biasa jelebi kanjeng nasi boleh daripada. Nah disinilah sebenarnya tidak adilnya ini apa-apa. Mestinya dia lebih konsentrasi kepada masyarakat miskin. Tidak di general Bung Alil. Kalau di general itu kan. Wah ya, orang kaya kalau dia mau datang itu jangankan telur dan ayam semuanya ada di mejanya Bung Alil. Tiba-tiba dia datang hanya 1 tahu, 1 telur, 1 pisang, kan gitu. Ya, itu menurut saya. Jadi menurut saya Majana bijak apa kemakanya pemerintah ya koreksi mana sebenarnya aja dia Pak. Ini kan sama kondisi kita kalau kita COVID ini Bung Alil. Tidak bisa berbuat daerah terlalu banyak dengan adanya program ini Bung Alil karena memang banyak menggunakan anggaran. Coba bayangkan baru 200 sekian triliun sudah terseot-seot, apalagi kalau sudah 700. Nah sekarang kan minta lagi ditambah dari 200 triliun sekian itu Badan Gizi Nasional minta lagi untuk ditambah. Nah pasti Menteri Keuangan pusing lagi di mana lagi nih dicari. Iya. Seperti itu. Pangkas lagi yang lain. Ya pajak naikkan. Caranya paling mudah kan pajak yang dinaikkan Bung. Iya. Pajak dia. Ya pajak boleh. Sampai muncul mereka tahu ni mak bonga-bonga nak matu mapak boteng itu ke undangan nah pajak toy. Naik pajak toy pajak mana gitu Bung. Jadi kalau itu yang terjadi kasihan betul negara kita ini Bung. Iya. Justru banyak sekali jadi prihatin kita di ulang tahun yang usia Republik Indonesia ini sudah 80 tahun tapi 80 tahun malahan ya maka senai Padek Nomi ya acara ini meriah ya tapi acara meriah itu pun juga meriahnya itu tadi yang saya katakan lebih banyak di apa sedikit agak eksklusif Bung Alil ya. Pastinya ko ya tahu suruh kasih tomar rendah-rendah lade ya warodor kelompok marginal ya buruk kegiatan tuh. Ini Pak Rahman ini MBG sudah jalankah di Baru? Di Nunukan masih omon-omon dan baru 1-2 sekolah uji coba. Ya. Ini dia kemudian visa Pikar ini kemerdekaan hanya sekedar seremoni. Ya. Ada Lasita, ada Kapira ini. Masyarakat baru menunggu jalan bagus dan pengangguran bisa berkurang. Apakah ada gebrakan? Ini. Iya. Tapi kalau kan ini saya lihat ini di kecamatan-kecamatan nih Bang Ilo sudah ada saya lihat di pinggir jalan dibuat ini untuk MBG ini ada dapur kan namanya itu dapur apa kah? Iya, dapurnya. Iya dapur umum ini bahkan di setiap kecamatan ini ada 2-3 dapur yang disiapkan. Iya. Jadi kalau mau bermitra dengan Badan Gizi Nasional untuk membuka dapur seperti itu, Bang Alil, itu kan orang yang punya modal. Kalau orang tidak punya modal, saya kira anggaran bisa. Ada program mandiri, ada juga kan yang dimodali. Rata-rata orang itu dimodali, Bang Alil. Saya dengar ada salah satu petinggi
petinggi partai lah katakan seperti itu Bung Halil, membuka lebih dari 50 di Sulawesi Selatan ini kepepet juga Bung Halil, karena investasinya untuk satu itu kalau katakan ini baru peralatan misalnya, belum pi dapur, kompor, kemudian omprengan dan sebagainya, belum pi itu bangunan. Kalau bangunannya luar biasa lagi Bung Halil, ini kan rata-rata ada 4 ruko sampai beberapa gitu kan. Itu kan luar biasa investasinya Bung Halil. Itu nah kalau tiba-tiba dihentikan atau tiba-tiba tidak dianggap layak atau tiba-tiba ada persaingan mereka tidak diakomodir, malah Tony dek bang pingsan nih Bung Halil. Oh iya. Iya. Ada saya lihat di sini di dekat di Tanete ini Bang Ilo, dekat dari PKN itu awalnya itu dia buat bangunan, dalam jangka berapa hari itu? Ada 4 hari selesai bangunannya. 4 hari Ji. Tapi ternyata dia sekat pakai apa kan namanya itu, bukan tembok, tapi dia sekat pakai kayak apa kan namanya itu, gipsum kah atau apakah. Tapi setelah diperiksa mungkin dari Badan Gizi Nasional itu dia bilang tidak layak ini. Jadi harus ditembok. Wah. Dia bongkar lagi, kemudian dia pasang lagi tuh anunya. Tembok lagi. Tembok lagi. Jadi ya memang karena mungkin ada juga unsur safety-nya Bung Halil ya. Sehingga memang harus tembok, kalau kayak gipsum kan rawan terbakar Bung Halil dan sebagainya. Dan itu memang kalau di Badan Gizi Nasional kan lengkap Bung Halil, ada yang kontrol itu menu dan sebagainya dan sebagainya, karena ini kan makanan harus bergizi. Nah, bergizi itu belum tentu enak Bung Halil. Iya. Bergizi itu belum tentu enak. Ini yang banyak juga tidak dipahami orang. Iya. Ditakar semuanya itu, pitsin ditakar semuanya. Bung Halil kan begitu. Iya. Dan ada beberapa teman saya teman kita lah di Baru ini yang sudah jalan Bung Halil ya. Sudah jalan. Ya memang investasinya besar. Jadi rata-rata mereka tersave di awal. Tetapi hitung-hitungan bisnisnya ini kalau dia jalan ini kan, coba Anda bayangkan itu kalau 500 rupiah saja kali 300, 3.500 per hari itu coba berapa, bayangkan itu. Apalagi kalau bisa ngambil 1.000 misalnya per hari ini Bung Halil, bisa dihitung di kalkulator kita punya keuntungan kan. Dikurangi operasional dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa memang menyerap tenaga kerja iya, karena ada yang dipekerjakan Bung Halil, tapi yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari program yang begini justru orang yang sebenarnya sudah mapan secara ekonomi. Oh begitu dia. Iya. Kemudian yang pekerjanya ini bagaimana itu Bang Ilo? Apakah dia kan sudah apakah ada perekrutan atau bagaimana itu? Ya internal saja Bung Halil yang mendapatkan akun dapur itu Bung Halil, dia internal saja melakukan perekrutan. Jadi di situ juga terbagi, ada juru masak, ada yang cuci omprengan ya Bung Halil ya. Bayangkan kota lesep beropene omprengan bisa sesa Bung Halil ya. Tanah Mair tahu itu. Sudah itu ada lagi yang mengantar kiri kanan mobil boxnya dengan pegawai-pegawainya, seperti menjemput lagi kalau sudah selesai digunakan. Jadi kadang bekerja memang sampai tengah malam ini Bung. Iya. Kemudian bahannya nanti itu Bang, mungkin apakah pakai kardus atau styrofoam apakah? Itu yang aluminium. Omprengan, piring omprengan. Omprengan di? Iya, piring omprengan. Oh yang siap itu ada tempat nasi. Iya. Pada tuku kapal ekonomi kalau kapal lolok biasa. Tapi demper mikolo tak tu. Engkani malu cap magas sender mai remu piri. Saya ingat serasa kalau di Tampomas atau di kapal Kambuna dulu kalau naik kapal begitu di kelas ekonomi Bung. Ya seperti itulah. Oh makro di. Berarti nasi itu di nasi. Jadi banyak tenaga kerja ini banyak tenaga kerjanya. Yang saya cuma tidak tahu apakah gaji dari tenaga itu hanya berhitung hari atau standar UMR, belum tahu juga saya Bang. Iya, karena ada saya lihat juga perekrutan ahli gizi kayak itu. Apa tenaga? Ada Bang ahli gizi, ada juga apakah namanya itu pengawas dapur, ada juga yang ikut field trip juga itu kemarin di Surabaya, banyak anak-anak baru yang lolos juga yang begitu. Ini ada Firman Pas, genjot naikkan gaji anggota DPR.
biar tragedi 98 tidak terulang. Jelas MBG ini lahan korup. Ya. Jelas di bahaya ini berarti, Kalau saya bahaya ke depan. Artinya karena itu tadi mapator reka engka pemenang nasub konsikuyawa dari sukon okor sikuyawa. Jadi ero bahasa ada yang ngedi Bung Alil. Dapat jatah misalnya 1.000 satu dapur dari Badan Gizi Nasional dengan harga 15.000. Dari 15.000 itu belum tentu karena ada jaringan tadi Jakarta, belum tentu 15.000 kita dapat, belum tentu Bung Alil. Bisa jadi misalnya 14.000. Iya. Lenyak ni si sebu. Nala ni yayasange na terima 14.000 yayasange. Dari 14.000 yayasange Bung Alil. Pasti lo untung. Kapang nala si sebu jadi saya kan telu 10 menit telu misalnya dugaan kita ini 10 menit telu letuku pelaksana yawa. Ya tetap 10 telu sebu Bung Alil. Kan lo tes saro. Iya. Saro to. Kalau nak majare ko dina saro. Nala tu si sebu misalnya. 10 menit 2 letuku masyarakat ya na ya, mungkin bahkan pasti seperti itu karena saya dengar seperti itu Bung. Berarti ada yang potong 1.500 ada 500. Iya. CD mi sisa bumi. Ya sisa bu kali teles 1.500. Saya di dapur. Saya di dapur ngero Bung Alil. Iya. Jadi nak kota saya di to mengelola tak telu tak apa kali ini error. Monrum itu datu dan ngero makatan ni lisensi lagi di makatan ni ada datu dah miku bola na Bung Alil. Apa sih ulang ini? Na purus. Jadi ini. Ini menurut saya kalau ditelusuri ke depan ini katakan kalau ada kedapatan yang kualitasnya tidak terlalu bagus, tidak sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional, maka akan ditelusuri seperti itu dan inilah menjadi lingkaran setan karena nanti pasti si Paupong apa dah tuh nih jemaah haji dapat kuota misalnya 20.000 dari 20.000 itu 80% misalnya harus dikasih regul. Nah tiba-tiba dibagi 50-50 jadi 50 ini dijual dikasih naik harganya. Nah 20 juta atau 30 juta pasar koro kan awal tapi patah 100 juta tuh misalnya Bung Alil. Iyalah nih bagi-bagian ya lah nih maktor, ala nih dehe, tapi komitmen tuh nah paling sekian ya. Itu ditelusurikan KPK sekarang sampai ada beberapa bulan. Bahkan pasti begitu. Kalau dia turun pasti dia dapat itu mata rantainya Bung Alil, tidak bisa tidak. Nah Umar aku sobun nah. Iya. Ada nih komentarnya GTB official. Indonesia merdeka tahun 1945, tapi rakyat masih banyak melarat akibat dijajah bangsa sendiri. Betul itu, Bung. Iya. Jadi ada pejabat dengan senang hati menggunakan mobil-mobil mewah karena dia pejabat, tapi tidak pernah tahu penderitaan rakyatnya yang ada di bawah. Tapi mulai juga banyak pejabat-pejabat yang bagus, Bung Alil. Daripada saya pakai mobil mewah, lebih saya tidak pakai. Berapa itu? Misalnya hampir 1 miliar. Ya 1 miliar kok digunakan untuk program kan? Itu sudah mulai ada juga yang sudah mulai begitu. Iya. Tapi aku engka mau pakai mana ngiru pejabat be. Awe. Makasih ya. Iya. Kemudian banyak program makanya memang ya itulah tadi tergantung kepada leadershipnya orang Bung Alil. Ketika menjadikan uang atau materi itu masih sebagai dewa yang pasti jangan harap misalnya dia punya kepedulian yang seperti itu Bung Alil. Ya kalau catatan saya sih untuk masyarakat di Baru ini Bung Alil, saya sudah melihat ini bahwa sudah mulai kekuatan-kekuatan civil society mulai bangkit. Kita lihat persoalan kemarin yang dihadapi DPR Bung Alil ya, Badan Kehormatan ya Bung Alil ya, yang ada dugaan perselingkuhan itu Bung Alil. Setelah turun teman-teman dari Kibar, turun teman-teman dari HMI dan sebagainya, akhirnya kan Badan Kehormatan DPR mengambil keputusan yang mungkin tidak diduga oleh semua orang. Iya. Andai kan tidak ada pressure, tidak ada apa, belum tentu kan keputusannya masih seperti itu. Nah, cuma ya keputusan ini mungkin juga pro dan kontra, tapi saya dengar-dengar dari beberapa orang-orang yang ada di lingkungan DPR bahwa memang Badan Kehormatan itu punya tata tertib yang mungkin sedikit berbeda dengan orang karena salah satu putusannya di situ memang memberhentikan, bukan rekomendasi. Iya, memberhentikan. Tapi iya, tapi juga itu tidak quorum katanya waktu paripurna lagi.
Karena ada juga beranggapan bahwa tidak perlu quorum Bung Khalil, karena itu adalah keputusan BK, cuma dibacakan saja untuk disampaikan. Jadi masih debatable di situ kan. Ada juga yang punya pandangan seperti itu. Tapi ditunda lagi katanya. Ya ada tunda, iya yang tertunda untuk paripurnanya nih Bung Khalil. Untuk disampaikan di forum paripurna ya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa tidak perlu meminta pendapat atau minta persetujuan quorum misalnya bahwa itu ini tidak ada, karena itu adalah merupakan kewenangan dari BK Bung Khalil. Nah, kita lihat saja bagaimana perkembangannya, karena kita tidak tahu bagaimana tata tertib yang ada di sana Bung Khalil ya. Tetapi satu hal yang kita lihat sebagai langkah maju bahwa ya 1, 2, 3 teman-teman civil society, teman-teman aktivis di Baru ini mulai sadar dan mulai menyuarakan ketika ada. Mudah-mudahan hal yang sama ada juga yang membantu kita nanti untuk menyuarakan Lason Rabbits sampai sekarang ini masih redup, masih tertutup di sana. Iya, ada GTB official ini. Harap pemerintah sekarang segera terapkan UMK bagi pekerja karena banyak pengusaha belum terapkan UMK ini. Iya, terapkan UMK. Mungkin yang dimaksud di sini upah, standar gaji itu. Iya, upah minimum. Upah minimum boleh. Iya. Upah minimum. Iya. Ini ada tin ya. Iga radio. Maaf, saya hanya ingin memberitahu keprihatinan saya melihat RSUD Baru sangat jelek. Mage sangat jeleknya di mana ini? Iya. Jeleknya di mana? Ya mungkin bisa info ya. Ya bisa ditambahkan. Jadi memang itu Bung Khalil dari segi arsitektur ya Bung Khalil. Rumah sakit Baru Lapatara ini ketika dia dirancang di awal, memang dia tidak memiliki planning yang cukup bagus Bung Khalil, sehingga apapun yang ada di dalam itu kelihatan semrawut. Padahal sebenarnya andaikan bagus dasarnya dari awal tidak bagus, tidak seperti itu Bung Khalil. Jadi terkadang itu kalau dilihat saja dari depan, apalagi dia di bukit-bukit begitu kan. Ada lagi mau ditambah bangunan sudah sempit lokasi karena maksudnya itu tadi desain di awalnya tidak dipertimbangkan bahwa nanti ini akan membutuhkan bangunan-bangunan yang lebih banyak lagi sebagai sebuah kelengkapan pelayanan. Bung lihat seperti ruang ini. Tapi mungkin kita mau dengar dulu dari sudut pandang apanya ini teman kita melihat di sana bahwa masih apa ya katanya Bung Lihat. Iya katanya jelek. Bangunan RSUD Lapatera tidak sesuai market. Nah itu yang saya maksud Bung. Jadi saya belum baca tadi, saya sudah menebak. Itu tadi layoutnya memang tidak bagus. Jadi contoh misalnya itu Bung Ali. UGD itu berjauhan, terpencil jauh di belakang dengan tempat untuk jenazah Bung Ali. Sehingga jarang sekali tempat jenazah ini dipakai atau digunakan. Padahal SOP-nya itu Bung Ali, dia punya jalan khusus untuk menuju di situ untuk memandikan jenazah bagi keluarga yang tidak enak dan sebagainya. Tapi itu kan jarang digunakan karena layout ini yang mungkin kemudian terlihat sempit. Begitu dibangun bangunan-bangunan baru di dalam seperti ruang ICU, ruang apa dan sebagainya yang bantuan dari pemerintah pusat itu menjadi padat sehingga tidak ada kecil ruangan-ruangan untuk dibuat. Atau halaman-halaman untuk dibuat untuk membuat rumah sakit ini tidak identik dengan seperti dulu mengerikan membuat kita sakit kalau datang ke rumah sakit. Contoh misalnya kalau kita datang ke Ainun Habibi misalnya di mana-mana kan santai kita ya di ruang-ruang itu kita bisa melihat view laut dan sebagainya. Kalau rumah sakit ini masih mengerikan ini kalau kita masuk masih seperti rumah sakit beneran mulia. Iya. Apa aku tidak sesuai market ya? Iya. Kamar maya aku. Ya kan harus Pak ya berdekatan dengan ini Bang Ilo. Tidak juga harus berdekatan, tapi jalurnya paling tidak evakuasi pada saat pengambilan mestinya lebih ini lagi. Tapi salah ini jarang digunakan. Iya. Oke. Untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita di pagi ini, ya kita ucapkan terima kasih.
atas kebersamaan Anda, dan tentunya juga yang mengikuti melalui TikTok, kemudian Facebook juga selamat bergabung untuk Anda. Iya. Ini ada Tin, RSUD jorok dan tidak bersih katanya. Oh, ada. Iya. Ini Tin ya. TIN. Nah, kemudian Arjuna tak butuh cinta. Mungkin tidak memperhitungkan ketika akan meningkatkan status ke grade apa nih, grade yang lebih tinggi. Iya. Ya, kemudian jika grade meningkat, tentu tidak perlu lagi melakukan rujuk ke daerah lain. Ya, jadi aku grade nama kesene lokeku tipe B, tipe C kah? Iya. Itu kalau di rumah sakit ini Lapatara ini sudah tipe apa ini? Apa aja itu Bung Galil? Belum barangkali tipe C itu Bung Galil. Iya. Belum tipe baru tipe C. Tipe C barangkali Bung Galil. Iya. Iya. Karena itu kan banyak syarat juga Bung Galil ya, fasilitas tenaga ketersediaan tenaga dokter, baik dokter ahli, kemudian dan sebagainya, itu banyak sekali syaratnya kalau untuk belum lagi fasilitas dan sarana dan prasarana Bung Galil ya. Tapi kalau dikatakan jorok ya, saya mestinya sudah lebih baik dari sekarang Bung Galil ya, karena sudah melakukan perubahan-perubahan yang sangat dalam di sana. Tapi saya melihat dan banyak mendapatkan informasi ya, contoh misalnya pengelolaan bisnis di sana hanya ganti pemain saja Bung Galil. Tidak ada yang berubah secara signifikan. Seperti misalnya ruangan VIP memang sudah ada sejak dulu, tinggal dikembangkan. Tapi selama yang baru ini saya juga belum melihat ada satu perubahan yang sangat signifikan di sana, Bung Aldi. Iya. Jadi itulah sebenarnya karena kita tidak punya banyak pelarian. Jadi keuntungannya itu rumah sakit pemerintah di tingkat kabupaten, Bung Aldi, karena belum banyak saingannya. Coba kalau ada rivalitas misalnya, orang kan punya opsi. Ketika pelayanan tidak bagus, sarana dan prasarana tidak bagus, orang kan punya opsi untuk pindah. Nah, saya yakin andaikan sudah banyak rumah sakit swasta yang ada di Baru, Bung Alil, mungkin saja orang berpikir, artinya ada opsinya kan, dia punya opsi. Katakanlah kalau di sana tidak memenuhi selera mereka, dia bisa cari yang lain. Tapi sekarang ini kan kita belum punya opsi-opsi yang terlalu besar karena kita masih punya satu rumah sakit pemerintah. Iya. Ini maksudnya RSUD jorok dan tidak bersih. Apakah sekarang masih tidak bersih kah atau bagaimana? Karena saya lihat kalau kita ke sana ya agak lumayan nih. Ya, ada setiap jam ya, itu. Sebenarnya kalau dari dulu itu Bung Alil tidak ada masalah. Cuma memang dari segi layout kasuistik itu kalau misalnya toilet dan sebagainya itu kan kasuistik Bung Alil, dalam arti mungkin saja pada hari itu seperti itu, tapi setelah dilihat lagi dan ditegur ya 1, 2, 3 hari bisa lebih baik lagi Bung Alil. Oh begitu. Iya, kasuistik, kayak obat, kayak air dan sebagainya. Yang jadi problem memang di sana itu adalah memang menurut saya itu adalah layout Bung Alil ya. Jadi seperti misalnya ketika kita di ruangan poli pelayanan itu kan sudah terlalu sempit, sehingga ketika bersamaan diatur jadwal misalnya untuk dokter ahli hari Kamis misalnya Bung Alil atau hari Senin, maka bertumpuklah orang yang datang ke sana berobat, sehingga terkadang kelihatan jorok karena dia sampai duduk di selasar-selasar jalan itu, boleh masuk di kayak kapal kelas ekonomi itu, mereka nunggu masuk ke dalam. Biasa pada makada kuni salimat aja karena ada ruangan tunggu di sebelah kanan sebenarnya itu di dekat rumah dinas dokter. Tapi tidak ada yang mau ya tuh apa namanya menyawa anak yolo na pintu na dokter ya. Iya. Mata aja dah. Jadi akhirnya menjadi jorok Bung Alil. Kalau kita lewat di situ itu sumpeknya minta ampun karena kecil Bung Alil. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa ada ruangan-ruangan memang yang harus digabung, tetapi karena keterbatasan lahan sehingga menjadi seperti itu Bung Alil. Iya. Ini Arjuna tak butuh cinta. Kembali lagi semua terkait dengan masalah dasar anggaran. Kemudian GTP official. Sekarang RSUD masuk tahap pembenahan di masa kepemimpinan Dr. Suryadi.
Ya. masa pembenahan kini informasinya GTB official. Iya. Oke, Bang Ilo. Ya. Tapi kalau saya lihat ini sudah ada klinik-klinik ini yang dibangun atau dibuat ini pengusaha-pengusaha ini di Baru. Kayak klinik apa itu? Tiara. Ya, yang di samping Tugu Pahlawan itu Iya, ya. iya. Banyak pasiennya ada. juga itu di situ. Sudah mulai ada Iya. mengalir. Sudah mulai ada mengalir. Apalagi kalau mereka juga sudah menerima BPJS ya. Iya, mengalir. sudah katanya sudah menerima. Kalau sudah ya mungkin pelan-pelan orang datang ke situ. Nah, tinggal bagaimana di dalam persaingan ini ya Iya. mungkin swasta ini ya itu tadi kalau rumah sakitnya misalnya servis rumah sakit pemerintah servisnya masih biasa saja, mestinya dia sudah servis excellent mengalir ya. Iya, iya, iya. Mestinya sudah pelayanannya sudah jauh lebih baik, sarana dan prasarana, keramahan dokter, responsifnya sudah mulai lebih cepat dan sebagainya. Ya, mestinya dia harus unggul di situ. Kalau dia unggul di situ, bisa jadi rumah sakit pemerintah ini masih Iya. bisa saja terbatas ya ke depan. Tapi sampai hari ini saya melihat makanya saya tidak pernah setuju itu dari beberapa statement-statement yang mengatakan bahwa rumah sakit baru ini sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baru, Bung Alil ya. Iya, iya. Artinya tidak layak karena pelayanannya tidak baik. Itu juga menurut saya harus saya koreksi karena tidak ditunjang dengan data yang akurat. Kalau kita mau berstatement itu harus ada data dengan data yang lengkap. Buktinya sampai hari ini. Iya. Saya 2023 saja ketika saya ambil data itu, Bung Alil. Itu pendapatan rumah sakit masih rata-rata kurang lebih sekitar 3 miliar per bulan, Bung Alin. 3 miliar per bulan. Katakanlah kalau sudah digabung dengan yang lain-lain ya pasien umum dan itu 3 miliar, Bung Alin. Jadi kalau dikali dalam 1 tahun itu biasa mencapai 40 sampai sekitar 50 M, Bung Alin. Nah, itu luar biasa. Dengan jumlah pasien itu rata-rata masih bisa sekitar 7.000 rawat nginap dan rawat jalan, Bung Alil. Lebih. Artinya apa? Belum terjadi trust di sana. Orang masih percaya bahwa rumah sakit ini masih bisa memberikan pelayanan meskipun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang belum maksimal. Oleh karena itu saya biasa membantah itu narasi itu yang mengatakan di sana orang sudah tidak layak ke Parepare. Tidak semudah orang. Sekarang Bung Alil tidak semudah itu orang mau ke Parepare mau ke Makassar karena harus ada rujukan, Bung Alil. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita mengeluarkan statement juga harus ditunjang dengan data statistik yang cukup, Bung Alil. Ini adalah Sita Kapira ini 1100. Tinggal pelayanan masyarakat dan fasilitas RSUD terutama perawatnya. Wah. Pelayanannya ini Bang Ilo. Ya, tinggal pelayanan saja mau ditingkatkan. Dulu waktu saya masih di sana, Bung Alil, saya minta supaya dari awal itu supaya ada front office, Bung Alil ya. Jadi front office begitu kita masuk sudah ada di front office, kemudian teman-teman yang berada di CS itu di training betul ya customer service-nya di situ, Bung Alil. Dan bagaimana IT kita itu menjadi betul-betul bagus, Bung Alil. Tapi saya dengar sekarang saya tidak tahu perkembangannya lagi seperti apa. Yang jelas problem di sana itu kalau dari segi pelayanannya itu tadi bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu katakanlah misalnya jantung, TAT apa dan sebagainya itu masih dijadwal, Bung Alil. Tidak setiap hari ada pelayanan seperti itu. Itulah yang membuat terkadang pasien bertumpuk pada hari-hari yang ditentukan itu, Bung Alil. Karena dokternya baru hadir. Nah, kebanyakan dokter juga naik kereta dari Makassar. Naik kereta dari Makassar itu paling cepat dia sampai jam 9 atau jam 10. Nah, kalau itu sudah terjadi, orang sudah menumpuk. Disitulah biasa banyak orang komplain. Karena terlambat dilayani. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, Bung Alil. Karena rata-rata dokter kita itu adalah ASN. ASN itu kan ada fakta integritas mestinya, apalagi kalau dia diangkat di Baru misalnya, haruslah hadir pagi-pagi dan kalau perlu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Jumat. Tapi itulah ada harapan yang besar, tetapi ada juga bergeningnya nih para dokter-dokter ahli, Bung Alil, karena dokter ahli juga ini ada juga posisi tawarnya kalau tidak mau misalnya ya apa boleh buat saya di rumah sakit lain misalnya, boleh kan begitu. Iya. Karena yang terkait dengan income juga pendapatan, Bung Alil, tidak bisa lepas dari situ. Income Iya. Tapi memang jadi dokter sekarang kan mahal, Bung Alil. Iya.
Mahal kan untuk jadi dokter itu. Dia ikut program mandiri aja kalau pertama masuk di Unhas itu ya kalau tidak salah ratusan juta Bung Alil ya. Berarti Apalagi kalau swasta. Oleh karena itu saya sampai hari ini selalu berharap pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati yang ada sekarang ini iya. memberikan beasiswa, memprogramkan beasiswa gratis kepada anak-anak baru yang punya prestasi Bung Alil dan mau menjadi dokter. Tetapi ada kontrak mati. Ya dibiayai sampai dia dokter ahli, tidak apa-apa. Negara daerah hadir membiayai itu 1 sampai beberapa orang setiap tahun. Tapi dengan catatan ada kontrak mati bahwa setelah mereka menjadi dokter harus mengabdi di daerah ini. Harus mengabdi dan harus tanda tangan kontrak. Dibiayai nanti dokter ahli lagi dan sebagainya. Sehingga ketergantungan kita dari dokter-dokter yang katakanlah di luar daerah yang masih suka nyambi-nyambi ke 1, 2, 3, 4 itu mulai pelan-pelan kita eliminir Bung Alil. Ya kan, dia harus bekerja karena memang dia dibiayai oleh negara, dibiayai oleh daerah Bung Alil melalui APBD kita. Dan tidak ada masalah daerah mengeluarkan anggaran seperti itu. Saya rasa terpuji nih pemerintah kita kalau dia lakukan itu. Kalau dia lakukan analisa, assessment bahwa inilah kebutuhan kita sebenarnya. Bung. Banyak aja orang-orang dokter kita, orang-orang baru. Tapi itu tadi, dia juga punya kebebasan untuk mau bekerja di mana karena tidak ada campur tangan pemerintah juga kan waktu dia kuliah. Nah, seperti itu. Iya. Ini ada juga, tapi memang harusnya perencanaan pembangunan fasilitas umum itu melalui pengkajian mendalam sampai 35 tahun ke depan. Oh iya, cocok deh. Iya. Itu benar itu, sangat benar sekali itu mulia. Jangan lihat kondisi sekarang, lihat kondisi ke depan. Kalau kemarin kan pasien mungkin cuma ya 500, sekarang ini kan. Ya begitu kali. Ya, kemudian Abdul Rauf, apa tema hari ini Bung? Ya, tema kita ini terkait dengan refleksi 80 tahun HUT RI. HUT RI ya. Jadi 80 di daerah dan nasional ya. Apa harapannya? Kemudian AAJC Livermore. Woi. Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam. Sorong menyapa pagi hari ini. Woi. Baik, terima kasih Sorong sudah hadir. Ya, ada Firman Pas, RSUD Lapaterai ini dalam masa proses pembenahan. Dr. Adi mulai mencari pipa yang buntu untuk diluruskan kembali. Oh, dia begitukah? Ya. Kemudian Abraup, tugas belajar sudah ada sejak dulu Bung. Cuma kasihan harus biaya diri sendiri dulu. Ibiaya yolo. Itu kalau sudah jadi itu Bu Galil. Jadi dia sudah jadi dokter nih, mau jadi dokter ahli. Banyak yang sudah dibiayai oleh daerah yang begitu tapi tidak kembali juga karena tidak cukup kuat komitmen Bu Galil. Iya. Harus perjanjiannya jelas, kontraknya jelas Bu. Oh, sudah jadi dokter tapi mau mengambil di dokter, daerah lain. Iya, dokter ahlinya di banyak dibantu begitu Bu Galil. Adalah yang dibantu begitu. Adalah Sita. Iya, betul Bang Iga. Apalagi selalu Mak Jameru. Weh, ya. Kalau orang tekanan bertambah tekanan. Iya. Menremi tengah kanan naseng. Iya. Ya rawek ke rumah sakit kau pikir Bu Galil. Iya. Sinina tolong ke rumah sakit lemak bura. Kato majak metoni pakkanet dinda. Iya. Ya kan? Iya. Jadi memang dia sudah punya masalah karena dia sakit. Jadi ketika dia sampai di rumah sakit, mestinya treatment yang pertama itu adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik, membuat dia tersenyum. Iya. Tama kita jadi maka tulan aja lakukan kan itu dokter sakit. Oh dia mana maka gagah mana misalnya senyum-senyum seperti itu. Itu kan pelayanan service excellent, persoalan komunikasi Bung Galil, persoalan sikap. Iya. Dia apa biasa tuh makin nampak yang kalau rumah sakit misalnya itanan balik malah sata monro taluluan ini dek noleh paresa dek noleh runtuan utai kamu ke KTP tak BPJS ki gaga dek panoleh ke paresa di pat anak BPJS harus dek pakai rekomendasi dek mau dek enggak
Kan ada begitu Bung Khalil. Iya. Ada juga yang begitu. Apa manusia biasa tuh apa kasih ingkat tuh poli passing apa kebolaan atau polosi macam apalagi ko honor toni dan itu seperti itu. Jadi oleh karena itu yang paling penting diajari di dalam perawat itu yang pertama itu adalah service excellence. Service excellence di situ bagaimana attitude, sikap. Yang kedua bagaimana komunikasi efektif. Ya dah? Ya Bung Khalil, supaya apapun persoalan yang kita hadapi tetap mindsetnya adalah melayani Bung Khalil dan selalu menganggap bahwa orang yang datang ke rumah sakit itu adalah keluarga kita. Iya. Tapi pertanyaannya Bang Ilo, apakah sebelumnya itu ada memang yang dikasih pelatihan begitu service excellent? Itu kan pelajaran ekstra sebenarnya Bung Khalil, ya. Kalau berbicara rumah sakit itu kan biasa lebih banyak teknik. Iya. Ya mestinya hal-hal itu dipelajari juga. Saya sebagai trainer misalnya Bung Khalil, misalnya di PDAM, saya diundang kemana-mana untuk mengajari tentang service excellence di PDAM. Itu memang kita karena itu pelajaran tidak didapatkan di bangku kuliah Bung Khalil. Nah di dalam pelajaran itu ada teori, ada praktek, ada simulasi, ada komitmen. Jempol manik istilah mesut, tidak ada lagi paksi-paksi, tidak lagi adalah orangnya ini kelompoknya ini. Semua adalah teamwork yang bersama, satu tujuan, bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap rumah sakit ini sehingga indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit menjadi lebih baik. Itu tujuan utama Bung Khalil. Tapi di rumah sakit ini sejak saya kemarin berapa kali saya usulkan itu Bung Khalil tidak pernah direspon dengan baik, tidak pernah. Jadi saya bilang ya sudahlah kalau seperti itu. Jadi padahal saya sering memberikan contoh-contoh kalau saya misalnya lagi di Pangkep, lagi di Goa, lagi di Maros, lagi di Makassar ya. Tapi ya mungkin juga mereka hanya melihat bahwa tidak terlalu urgen. Padahal itu sangat urgen itu Bung Khalil. Sangat urgen. Karena banyak yang terjadi di rumah sakit. Hanya persoalan komunikasi itu nasang nama jameru. Engkau ni kiolona HP namu pana jama. Iya. Tetoni di kiolona tidak mu pialena. Itu begitu. Mestinya kan dia juga berdiri menyapa, lepaskan HP pada saat kerja lalu menyapa dengan baik, salam senyum sapa. Itu yang tidak ada. Makasih banyak ini untuk kiriman donatnya ini adalah Sita. Iya, sudah kirim donat. Terima kasih ya. Hadiah kemerdekaan sedikit. Iya. Siapa tahu mau ada hadiah kemerdekaan lagi. Itu. Iya, persoalan pelayanan ini. Jadi itu semua pelayanan itu Bung Khalil dipengaruhi oleh mindset. Iya. Kalau mindset kita sudah bagus, mindset kita melayani, dan leadership sebagai orang yang tertinggi katakanlah di dalam sebuah institusi sudah memperlihatkan itu, maka semua akan mengikut. Apa namu maraga dilatih apa dan sebagainya, kalau mindsetnya memang tidak berubah setengah mati. Jadi mindset itu adalah pola cara berpikir kita yang mempengaruhi action kita di lapangan. Contoh kalau kita mindset melayani, siapapun orang yang datang, begitu dia datang kita langsung senyum. Assalamualaikum tabe, magaki, tudangi, urus dengan baik, senyum. Begitu Bung Khalil. Begitu dia dipanggil karena dia tugas di ruang A, ruang B perawatan bisa dipanggil, segera dia langsung datang. Dia nama kada tajangi jolo. Apa maga-maga. Karena ini kan orang-orang yang di rumah sakit, orang-orang kritis, orang-orang sakit, ada yang harus dilayani dengan cepat. Ya seperti itulah. Jadi komunikasi itu juga penting Bung Khalil ya. Ilo mi lece-lece tahu di ya kesan. Ilo mi lece-lece. Ya. Kemudian juga biasa juga di rumah sakit itu Bung Khalil ada namanya kebijakan yang harus diambil. Contoh misalnya nomor siratu kasih nomor rona. Iya. Tapi engkau ni kukur siro delok pinsan re. Iya. Misalnya toh. Di situ biasa ada kecekatan untuk mengambil kebijakan dengan catatan ipodangi jolo tabe dikasih apa. Boleh puja nanti mapa muna elek nang kana dik napan andre tuh. Iya. Ya kan bisa saja seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah seni di dalam melayani pengurus. Iya. Ini utama pelayanan. Bukan cuma di rumah sakit Bang Ilo itu kalau begitu.
di kantor-kantor. Bukan, Iya, di hanya OPD, di kantor-kantor. Iya, iya. Di OPD Bung Ali. Jadi pejabat itu kita ASN kita itu jangan menganggap bahwa Iya. dia yang dibutuhkan. Iya, iya, iya. Dia yang membutuhkan orang Bung Ali. Iya kan? Iya. Dan dia harus melayani karena memang dia sudah digaji dengan negara Bung Ali Iya, kan. iya, Sudah dibayar. Mulai dari apanya dibayar semua, beras apa. Maksud saya seperti itu, layani lo orang. Engkau tahu kan kasih tuh korosek di jasan retas soromu mak baca surat kabar baca padahal sudah harus dilayani. Nah ini yang menurut saya harus menjadi gerakan-gerakan bersama di daerah ini. Bersama dengan gerakan bersih-bersih itu harus juga sudah menjadi. Jadi budaya melayani itu mestinya sudah menjadi budaya Bung Alil. Iya, iya, iya. Ya itu. Lagi mengurus KTP Romi biasa. Kita pagama pamula. Tapi sekarang birokrasi sudah mulai dipangkas, mulai simpel. Nah sekarang tinggal proses melayaninya saja. Bagaimana melayani dengan baik supaya orang merasa puas. Iya, iya. Oke, ini ada GTB ini. Itu PR besar bagi Pak Direktur karena pimpinan sebelumnya nggak tahu jejak apa yang ditinggalkan. Oke. Ya. Ini kemudian ada Fikar, berarti kita belum merdeka dari segi kesehatan. Ya, jadi bukan hanya persoalan kesehatan. Kalau mau merdeka dari segi kesehatan, maka semua pelayanan kesehatan mestinya sudah harus gratis. Hah? Kalau kita mau merdeka, Bung Ali. Iya, iya. Ya toh? Mestinya negara hadir di situ kan Bung Ali. Sama dengan pendidikan. Pendidikan kan baru sekarang berapa? 20% ya Bung Ali. Iya, iya. Dari APBN, APBD kita itu kan 20% mestinya harus dialokasikan untuk kesehatan. Kalau betul-betul merdeka begitu, persoalan mendasar itu seperti kesehatan, pendidikan mestinya itu sudah gratis. Jadi satu lagi yang selalu saya pikirkan ini Bung Ali, bagaimana setiap nanti provinsi membuat perguruan tinggi gratis betul Bung Ali. Iya, iya, iya. Karena sepanjang perguruan tinggi tidak ada yang gratis sama anak sekolah, kita hanya wajib betul cocok itu wajib 9 tahun. Iya, Itu pun saja belum semua wajib 9 tahun. Letum SMA, karena kapan dia lanjut perguruan tinggi sudah tidak mampu. Orang yang punya penghasilan hanya 1 juta atau di bawah 1 juta 1 bulan, secara otomatis tidak mungkin kasih bisa kuliah anaknya kecuali dia dapat beasiswa. Iya, ya pasti. Ya tak beasiswa ya, nah pilih-pilih tuh. Deko patuna merdeka sedih kemakin. Apa biasa ke pastinya kan konsisten. Angkat opat ordalna. Oh, angkat opat ordalna. Iya, iya. Yang itu panrasa gitu sebenarnya di ordal ilmu. Iya, iya. Kede engkau pada ke. Kasih seding assalamualaikum pole masigi Oh iya. Iya, anir. Ya heran nggak ya magugusi Bung Ali. Iya. Mana ka sesuatu nggak sedih tak dua pengumum aku masih raya tuh mangati Bung Ali. Naya kau mengerang uang kali nggak sedih ka pengumum aku tapi ya sedih tak pemair. Iya. Ini ada lagi Bang Ila. Kemarin keluarga tak Bung Lili ya, Pak Sak almarhum ya. Iya, Bung Lili. iya. Iya, itu. Iya. Kemarin. Pagi ini siang ada lagi nih. Jadi waduh. Iya. Ternyata manggaru pengaruna wani roe covid doro ya la vaksin tau mega di mate anu temaku. Kato sengi mak kada pengaruna vaksin apa ya ada vaksin ngaliku. Iya, ini risengi. Iya, aja lang iro. Iya. Iya, kumetoni letuk mikro. Apa ini Bung? Abdurraub. Abdurraub ini. Madodong lah ada mupa la paterai na lebih remo pilau pare-pare pasienge. Oh Iya. Tidak Bung Adil, tidak benar itu Bung Adil, tidak benar. Jadi informasi itu tidak benar. Jadi informasi itu kan sering didengungkan dulu waktu masih pilkada itu, informasi obat, air dan sebagainya, hanya untuk menjustifikasi saja opini bahwa rumah sakit. Kalau saya ada memang beberapa masih kekurangan Bung Adil. Tetapi tidak seperti juga yang selalu disampaikan Bung Adil ya. Dan seperti itu hanya segelintir orang-orang saja yang menjual beberapa kelemahan yang masih ada untuk kepentingan politik. Buktinya sekarang tidak ada yang beda sekarang. Mulai dari cleaning service, mulai dari laundry, mulai dari parkir dikelola oleh tim ses semua juga. Jadi hal-hal sepele saja seperti itu. Tidak ada pita yang tertata di situ kalau menurut saya. Ganti pemain.
Nah, kalau itu kita lihatlah, kita tantang dulu manajemen sekarang ini Bung Khalil ya. Mudah-mudahan karena Dokter Adi ini saya anggap dia punya pengetahuan yang cukup Bung Khalil karena dia dulu pernah menjadi ketua akreditasi rumah sakit dan cukup bagus karena saya ikut sama-sama dulu di situ Bung Khalil. Dan masih muda. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan Dokter Adi ini adalah figur yang tidak bisa juga diintervensi Bung Khalil. Maksudnya diintervensi itu ya rumah sakit itu jangan kita lihat kecilnya, tetapi di sana uang besar Bung Khalil yang beredar kan. Megang malah. Iyalah rumah sakit itu. Itulah tadi yang saya katakan Bung Khalil. Rumah sakit itu luar biasa Bung Khalil. Di situ belanja obat saja itu sudah lumayan kencangnya. Belanja kebutuhan makan minum pasien saja dan pegawai itu luar biasa. Belanja laundrynya misalnya Bung Khalil. Bisnis-bisnis yang lain itu seperti misalnya cleaning service, parkiran itu. Nah kalau yang 3 yang saya sebut tadi ini kan sudah diganti semua Bung Khalil ya. Jadi saya melihat tidak ada perbedaan signifikan lah dengan yang lalu, masih sama Bung Khalil. Iya, Inarjuna tak wujud cinta. Kede, jaga-jaga ki asa taman tepuk. Pasti Tidak ada yang bisa menghindari itu kalau nerapi betul. Nerapi betul. Dalam keadaan apa? Alpa saja yang banyak duit, artis besar tidak teman. Iya, tenggang. Iya, ada nih GTB official. Pemerintah juga perlu mempercepat meningkatkan SDM, minimal ada generasi yang bersertifikasi sebelum kibar ada. Iya. Jadi nanti juga kita bahas tentang kibar itu Bung Khalil. Saya lihat tenggelam lagi nih, saya tidak tahu bagaimana progresnya ini Bung Khalil. Kawasan industri baru ini. Menjadi harapan, apakah harapan ini masih menjadi sebuah harapan yang bisa menggembirakan ke depan atau masih penuh dengan tantangan Bung Khalil? Iya, apakah harapan yang pasti? Iya, seperti itu. Oke, kita di penghujung acara ini Bang Ilo. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, atau kita simpulkan. Jadi saya di pagi ini. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini tentu kita mengharapkan Dirgahayu RI Bung Khalil ya. Secara nasional kita berharap bagaimana kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai nahkoda bangsa ini mampu memberi rasa keadilan di berbagai dimensi Bung Khalil, dan mampu mewujudkan cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kesejahteraan itu bisa menjadi nyata, bagaimana keadilan persoalan hukum Bung Khalil, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia tidak ada monopoli, bagaimana persoalan keadilan lainnya Bung Khalil ya. Jurang pemisah kesenjangan sosial menjadi lebih tidak terlalu jauh Bung Khalil, dan mudah-mudahan itikat baik dari Presiden kalau kita lihat kemarin di pidato kenegaraannya ini menjadi hal menarik ya Bung Khalil ya, di mana dia begitu berani memangkas beberapa hal yang dianggap tidak efisien selama ini, terutama dari segi BUMN Bung Khalil ya, yang lebih banyak tidak efektif, rugi tapi gajinya gede-gede semua kan begitu Bung Khalil ya. Kemudian dalam konteks daerah kita ingin bagaimana bupati dan wakil bupati sebagai nahkoda kita di daerah ini mampu mengimplementasikan dan menjawab persoalan-persoalan krusial yang ada di daerah ini, terutama persoalan lapangan kerja Bung Khalil ya, kemudian daya beli masyarakat yang semakin lemah, dan yang paling penting menurut saya adalah tidak ada lagi euforia pesta demokrasi kontestasi tahun 2024. Mari membangun daerah ini secara bersama-sama. Oleh karena itu saya masih menyayangkan kemarin gitu Bung Khalil, ada baliho salah satu anggota DPR RI kita yang orang baru ini, Teguh Iswara Suwardi, berdiri teguh kokoh di lampu merah itu Bung Khalil ya. Tapi menjelang tanggal 17 itu tiba-tiba diganti Bung Khalil oleh baliho bupati, padahal di sebelahnya masih ada ruang juga yang bisa dipasang, dan sudah ada juga di Forkopimda di sebelah. Menurut saya pikiran-pikiran ini mungkin bukan bupati kita, tetapi orang yang dikasih amanah mungkin yang keliru, karena saya tidak yakin bupati melakukan ini karena bagaimanapun juga Teguh Iswara Suwardi ini Bung Khalil adalah
pejabat negara, dia adalah anggota DPR RI, dan kita berharap apalagi dia di Komisi 5, terlepas persoalan politik menurut saya, tetapi kita berharap dia juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah kita di Baru, terutama dari segi infrastruktur. Oleh karena itu, mari bergandengan tangan seluruh instrumen yang ada di sini, hilangkan itu sekat-sekat, Bung Alil. Kalau mau kita bertempur mungkin nanti di tahun 2029. Sekarang saatnya satu saja, bagaimana membangun Baru menjadi Al-Baru yang bisa memberikan manfaat yang besar kepada semua pihak, bukan hanya pada golongan dan orang-orang tertentu saja, Bung Adil. Saya pikir itu saja kalau menurut saya, Bung Adil, di acara spesial kita HUT RI 80. Karena ini menurut saya menggelitik sekali kemarin. Bukan karena saya tidak ada di bagian itu, Bung Adil. Di pilkada kemarin saya punya pilihan lain, tetapi menurut saya tidak menarik dan tidak etis. Apapun alasannya, persoalan regulasi dan sebagainya, tapi ini perlu diperbaiki ke depan, Bung Alil, menurut saya. Oke. Ya, kayaknya kita di penghujung acara. Kemudian sebelum kita pamit ini, Bang Ilo, ini GTB official. Iya, ada harapannya. Tak bahas laloi, nan lupa yang mejancin. Iya. Ada Firman Pas juga ini. Yang jadi problem itu dari yang terbaik menjadi buruk. Nah, ini katanya buruk mau dibenahi oleh Pak Direktur Adi. Oh iya. Dokter Adi. Iya, oke. Baik, untuk Anda semua, terima kasih banyak atas partisipasi di pagi ini. Ya, sudah hadir menyapa atau mengikuti acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa, ya, baik yang melalui YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di streaming IG Radio, ada juga di TikTok. Oke. Kita pamit sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, Bung Alil. Jadi insya Allah. Jadi kan begini, kita tutup dengan closing begini, Bung Alil. Setiap sesuatu yang baru, kita kan berharap ada sesuatu yang baru, kan, Bung Alil. Tetapi kalau sama saja misalnya dengan pola-pola yang lain, berarti kan tidak ada perubahan, Bung Alil. Ini yang menurut saya sama dibahas oleh teman di bawah ini. Mudah-mudahan nepotisme itu semakin ini ya, seperti itulah, Bung Alil. Karena kalau sampai hari ini kita melihat kalau khusus dari itu kan tidak ada perubahan, Bung Alil. Iya. Bahkan lebih tajam. Iya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilo Bata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit dulu untuk Anda semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok mohon maaf jika ada salah kata yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di penghujung acara ini Lasita masih kasih gitu. Makasih banyak.